Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Vanessa dengan NIM 2012036, program studi Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 2A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang neraca massa dan energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Macam-macam energi pertama yaitu energi kinetik atau energi gerak. Energi yang merupakan keberadaannya yang berhubungan dengan pergerakan benda. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Yang kedua, energi potensial, yaitu energi yang dimiliki suatu benda dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya, semua benda di atas permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya gravitasi. Ketiga, energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Misalnya, saat benda belum bergerak, benda tersebut memiliki energi potensial, lalu saat benda tersebut bergerak, energi potensialnya menjadi energi kinetik. Energi mekanik tercipta pada sifat gerak benda. Keempat, yaitu energi pegas yang dihasilkan pada benda elastis seperti karet atau busur panah. Keberadaan energi pegas memungkinkan benda tersebut kembali ke bentuk semula usai melepaskan gaya yang diberikan. Selanjutnya, energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik biasanya dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang sudah modern. Selanjutnya, energi bunyi, yaitu energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Pada umumnya, energi bunyi akan muncul ketika ada energi gerak. Selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Selanjutnya, energi panas, yaitu energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Misalnya, energi panas ini juga dikenal dengan sebutan kalor. Energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari angin. Energi angin bisa dikatakan sebagai energi yang sudah disediakan oleh alam. Nah, selanjutnya perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan panas dan reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan. Entalpi adalah jumlah total dari semua bentuk energi. Entalpi suatu zat ditentukan oleh jumlah energi dan semua bentuk yang dimiliki zat yang jumlahnya tidak dapat diukur dan akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Energi kinetik ditimbulkan karena atom-atom molekul dalam zat bergerak secara acak. Jumlah total dari semua bentuk energi disebut entalpi. Entalpi akan bergerak konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat. Misalnya, entalpi untuk air dapat ditulis H2O, HH2O, dan untuk es ditulis HH2O. Rumus entalpi yaitu delta H sama dengan HA dikurang HR. Selanjutnya, termokimia. Termokimia merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan kalor atau perubahan panas dari suatu zat yang melibatkan kimia maupun proses fisika. Panas pembentukan yaitu perubahan entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsurnya. Rumusnya ada C ditambah 2H2 ditambah setengah O2 menghasilkan CH3OH dengan delta H sama dengan min 200,6 kJ. Selanjutnya ada Fe ditambah 3/2O2 ditambah 3/2H2 menghasilkan FeOH3 dengan delta H min 823 kJ. Panas reaksi. Perubahan energi timbul dari kerja mekanik langsung terhadap sistem atau dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem pada suhu yang berbeda. Dari ilmu kimia, sumber perubahan energi yang penting berasal dari kalor yang diberikan
atau diperoleh dari suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Rumus delta H sama dengan M kali S kali delta T. Panas pembakaran. Panas pembakaran adalah pengukuran besaran energi yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol suatu zat. Rumus pembakaran delta pembakaran yaitu delta H C reaktan delta dikurang delta HC produk. Selanjutnya keadaan standar. Keadaan standar adalah perubahan kalori yang dihasilkan ketika 1 mol senyawa dibentuk dari unsur-unsur pada tekanan 1 atm. Keadaan standar, setiap unsur dalam bentuknya yang paling stabil adalah 0. Selanjutnya yaitu termofisika. Nah, termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Selanjutnya panas sensibel, yaitu kalor sensibel adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Bila kita memanaskan air, secara perlahan suhu air akan terus naik dan pada satu titik akan mendidih. Kalor sensibel bisa dilihat pada grafik di atas, yaitu garis yang semakin naik. Kalor sensibel bisa dicari dengan menggunakan rumus M Q sama dengan M kali C delta T, di mana M adalah massa benda, C adalah panas jenis, T2 kurang T1 adalah perbedaan suhu. Panas laten yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan sebagainya. Bila air sudah mencapai titik didihnya lalu dipanaskan, suhu air tidak akan naik, melainkan wujudnya akan berubah. Kalor laten ditunjukkan oleh garis mendatar pada grafik. Contoh laten bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali L, di mana M adalah massa benda dan L adalah kalor lebur benda. Contoh panas laten yaitu saat air mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dari elemen pemanas dipindahkan ke panci dan selanjutnya ke air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.